Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Juang Tamrin asal SMA Negeri 12 Lu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, akan memaparkan hasil karya aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Baik sobat-sobat, kali ini saya akan melakukan aksi nyata terkait dengan budaya positif di sekolah saya di SMA Negeri 12 Lu Utara. Tujuan kegiatan ini adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif. Pada kegiatan kali ini saya telah mengawali dengan kegiatan kesepakatan dengan peserta didik tentang keyakinan kelas, di mana kegiatan kesepakatan keyakinan kelas ini saya laksanakan di dalam kelas di saat ada jam guru berhalangan. Pada saat kesepakatan kelas ini saya laksanakan, peserta didik sangat begitu antusias, rasa gembira dan senang. Pada kegiatan berikutnya adalah saya telah melaksanakan aksi nyata di mana saya telah melakukan presentasi di sekolah saya dan dihadiri oleh rekan-rekan guru dan staf. Dan alhamdulillah mereka mengikuti dengan antusias dan senang. Baik sobat-sobat, inilah tayangan video aksi nyata saya. Jadikan pegangan dalam diri kita. Paham ini? Nah, oke, silakan Anda tuliskan. Kesepakatan kelas. Ya. Jadi ini kan dulunya kan begini. Dulunya kan kita punya namanya peraturan kelas, tata tertib kelas. Nah, sekarang kita ganti menjadi kesepakatan keyakinan kelas. Nah, paham ini? Oke, sekarang dituliskan apa yang Anda sepakati atau yakini nanti itu dijadikan kesepakatan nanti sudah kita simpulkan. Nanti kita akan simpulkan. Ini apa begitu? Ya misalnya begini, saya bukan gitu toh. Saya tidak nakal kelas begini Pak, tidak nakal lagi begitu Pak. Bisa Cerita diri sendiri kita saja. Anda untuk Anda tingkatkan keyakinan itu, kemudian kita sepakati sehingga kita ketahui bersama anak ini seperti jadi nanti kita dapat digunakan tulis kena mana Pak? tapi yang kita itu nanti kan dari atas ke atas. May booking. Juga di kegiatan guru penggerak, dan ini memang sangat luar biasa ilmunya ini, itu tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini tentunya kita sudah paham, itu budaya positif artinya pasti yang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang bagus untuk kita dan untuk anak-anak kita. Oke, selanjutnya ya, jadi sini disiplin positif. Jadi makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadikan seseorang menginginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai. Jadi maksudnya di sini nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang positif.
nilai-nilai kebajikan, ya misalnya rajin, disiplin, cerdas dan sebagainya. Itu adalah merupakan suatu nilai-nilai yang intinya adalah dia bernilai positif. Selain dari bernilai positif, misalnya dia merokok, dia melanggar tata tertib, begitu nilai-nilai yang negatif. Jadi sekiranya kita bisa artikan ini yang nilai-nilai yang positif. Selanjutnya di sini ada kontrol dari Dr. William Glasser bahwa ilusi guru mengontrol murid. Artinya tidak masuk akal itu kita bisa mengontrol murid, tidak masuk akal itu kita mau arahkan murid. Saya kira susah, toh? Ya walaupun dia dengarkan kita, tetapi kedepannya pasti dalam hatinya pasti tidak enak, perasaannya pasti ada rasa jengkel, perasaannya pasti ada rasa dendam. Nah ini nilai-nilai ini kita hindari di perasaan anak-anak kita, perasaan itu ya. Makanya kemarin kami sudah sering dengan Bapak BK, ya luar biasa Bapak BK antusiasnya untuk menjalankan aturan ini. Ya saya salut sekali Bapak BK, luar biasa. Kemudian lanjut lagi teman-teman, ini ilusi bahwa semua pengusaha positif, bahwa apa yang kita pikirkan kepada orang bahwa ini yang positif tidak seperti itu, bahwa itu akan diterima orang atau tidak. Tergantung nilai-nilai apa yang dia pikirkan. Yang saya perintahkan, Anda harus begini, Anda harus begini, tidak seperti itu. Apakah dia mau terima atau tidak? Pasti beda. Konsep orang itu dengan kita pasti beda. Nah makanya ini nanti kita mencari solusinya. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sekiranya kita sudah bisa ada ini. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kita seorang guru sehingga kita memaksakan anak-anak kita. No, tidak ada itu. Tidak ada. Ya karena kita merasa bahwa kita guru sehingga kita menginginkan anak-anak kita harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak seperti itu. Intinya di sini adalah tanamkan dalam diri anak-anak kita itu bagaimana dia menanamkan sifat karakter, sifat perasaan positif tertanam dalam hatinya, sehingga mereka nanti akan memiliki jiwa rasa perasaan milik bahwa sekolah ini adalah miliknya juga, sekolah ini miliknya murid, guru itu adalah miliknya siswa, sehingga muncul dalam hati perasaannya bahwa ini lingkungan sekolah itu adalah milik kita bersama. Sehingga dengan sendirinya anak kita akan bergerak, apa yang akan melakukan misalnya hal yang positif, misalnya membuang sampah pada tempatnya, akan terbentuk dengan sendirinya. Itu yang kita inginkan. Jadi jangan anak-anak itu diarahkan bahwa harus ada perintah, ada harus informasi, ada harus yang dituju, ya seperti itu. Jadi intinya di sini adalah kita tanamkan sama diri anak-anak itu adalah nilai positif, sehingga ini positif itu bisa dijalankan di kehidupan sehari-harinya, utamanya dalam lingkungan sekolah, di kelas. Ya lanjut. Nah, di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan terkontrol. Nah, di sini terkontrol ada stimulus respon dan ada terkontrol. Langsung saja yang pokoknya kita lihat di sini perilaku untuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya kira ini dulu yang bisa kita pahami dulu. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya jangan Anda berpikir bahwa dengan apa namanya perintah orang itu bisa kita jadikan suatu pegangan. Tidak. Contoh misalnya saya perintahkan Bapak Ibu, pasti dalam hatinya itu no, Anda perintah saya, oke, hari ini saya mau, tapi besok saya tidak mau. Pasti begitu. Oke, Bapak Ibu akan saya ikuti kemauannya, tetapi besok tidak akan mungkin. Nah ini yang bisa digunakan sehingga itu bisa diterima dengan baik. Jadi kalau misalnya kita disering mendengar kata-kata yang kurang baik, itu pasti perasaan kita juga itu pasti tidak enak. Tetapi kalau ada kata-kata yang enak kita dengarkan, pasti jiwa kita perasaan kita enak juga, memikirkan dan masuk di perasaan kita enak juga, sehingga kita terpanggil hati dan pikiran kita untuk melakukan. Nah ini baru terdengar sedikit ini terlalu jauh. Nah ini bisa kita berikan untuk Bapak Ibu yang wawancara. Tugas murid bisa kita seperti ini. Tugas murid atau murid tugasnya apa, belajar, mencoba dan sebagainya. Kemudian guru tugasnya apa. Jadi kita sepakati seperti itu nanti dalam kelas. Jadi saya juga saya punya stick note itu yang lembaran bisa ditempelkan sama pemahamannya. Di situ kita bisa kita lihat. Sehingga itu bisa dikatakan dengan pembelajaran berinformasi, menentukan siswa sesuai dengan minatnya. Jadi di situ kan ada siswa yang suka ya gambar, ada siswa suka dengan visual, ada siswa yang suka dengan gerakan-gerakan situasi yang bergerak seperti itu yang diinginkan di penggerak.
Jadi nanti kita petakan, oh ini cocok dia seperti ini, oh materi seperti ini, konten. Jadi ada 3 strategi Pak. 3 strategi itu adalah konten, kemudian proses, kemudian produk. Konten itu adalah proses pelajarannya, materinya, kemudian prosesnya itu bagaimana dalam memberikan materi. Apanya ini, oh ini dikelompokkan dalam bentuk kelompok ini. Kemudian produk itu adalah hasil kerjanya anak. Nah, hasil kerja anak di sini nanti jangan kita paksakan harus pakai ini, harus menggunakan metode tidak. Berikan dia kewenangan untuk menentukan seperti apa yang diinginkan. Apakah dia mau tulis di kertas mau bentuk PPT mau bentuk video terserah. Berikan dia kewenangan. Itulah yang diberikan sama kita di sini tentang pelajaran seperti itu, supaya anak bisa berkreasi, berinovasi. Ya mungkin anak kita tak sadari bahwa ternyata banyak yang hebat bikin video kita tak tahu. Coba kita berikan kewenangannya, buat orang seperti yang tugas kita. Maksudnya berikan kewasan minimum untuk apa? Nanti tugas anda laksanakan. Yang penting intinya adalah tujuan pembelajaran itu sama, tujuannya di situ. Apa tujuan pembelajaran kita? Nah ini bentuk-bentuk yang belangko bisa kita gunakan. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Ada pengesahan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kemudian bertahan hidup. Ini juga perlu kita pahami ya teman-teman bahwa ya ternyata siswa itu ada yang menginginkan penguasaan. Ada siswa membutuhkan bertahan hidup, ada siswa kasih sayang dan rasa mau diterima, ada siswa butuh kesenangan, ada siswa butuh kebebasan. Nah, bagaimana kita mau mengetahui seperti ini? Nah, sebenarnya ada juga ada kuisnya juga seperti ini, tapi intinya di sini adalah kita harus tanamkan dalam diri kita, pikiran kita bahwa ternyata anak-anak itu tidak sama semua. Jangan sampai nanti kita paksakan, ternyata anak ini tidak mampu kasihan. Misalnya anak-anak ini ekonominya rendah, kita paksakan ini, tidak boleh. Dan ini harus kita pahami. Ternyata anak-anak kita itu ya punya ekonomi berbeda, kebutuhan berbeda dan sebagainya, harus kita pahami di sini. Ya, bertahan hidup saja luar biasa. Ya, kita tidak makan setengah mati, ya harus kita paham. Ya, itu sini juga. Jadi kita saling memahami sehingga guru betul-betul di sini adalah hanya sebagai pamong, ya pelihara hanya sebagai pendamping anak. Jadi semua itu kebebasan diberikan kepada siswa apa maunya sepanjang itu positif kita tuntut. Kalau dia salah arah kita harus perbaiki. Dan saya kira itu. Lanjut lagi, organisasi itu adalah pembelajaran memenuhi kebutuhan siswa dan murid atau peserta didik. Kita harus penuhi kebutuhannya. Apa kebutuhannya itu? Siap belajar, minat belajar dan profil. Nah itu yang kita harus paham seperti itu. Bagaimana caranya? Ya caranya itu kita gunakan asesmen. Bagaimana caranya itu? Asesmen itu bisa dalam bentuk teks, bisa juga dalam bentuk survei observasi kepada anak kita, atau hasil pertemuan kita atau hasil ulangan kita kemarin bisa kita lihat di situ. Oh ternyata ini ya kurang ini pemahamannya kurang. Oh ini bagus pemahamannya. Di situ bisa kita lihat. Sehingga itu bisa dikatakan dengan pembelajaran berdiferensiasi, menentukan siswa sesuai dengan minatnya. Jadi di situ kan ada siswa yang suka ya gambar, ada siswa suka dengan visual, ada siswa yang suka dengan gerakan-gerakan kita gerak seperti itu yang diinginkan di penggerak. Jadi nanti kita petakan, oh ini cocok dia seperti ini, oh materi seperti ini, konten. Jadi ada 3 strategi Pak. 3 strategi itu adalah konten, kemudian proses, kemudian produk. Konten itu adalah proses pelajarannya, materinya, kemudian prosesnya itu bagaimana dalam memberikan materi. Apanya ini dikelompokkan dalam bentuk kelompok ini. Kemudian produk itu adalah hasil kerjanya anak. Nah, hasil kerja anak di sini nanti jangan kita paksakan harus pakai ini, harus menggunakan metode tidak. Berikan dia kewenangan untuk menentukan seperti apa yang diinginkan. Apakah dia mau tulis di kertas mau bentuk PPT mau bentuk video terserah. Berikan dia kewenangan. Itulah yang diberikan sama kita di sini tentang pelajaran seperti itu, supaya anak bisa berkreasi, berinovasi. Ya mungkin anak kita tak sadari laksanakan. Yang penting intinya adalah tujuan pembelajaran itu sama, tujuannya di situ. Apa tujuan pembelajaran kita capai? Nah ini bentuk-bentuk yang belangko bisa kita gunakan. Ya ini kebutuhan dasar manusia. Ada pengesahan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kemudian bertahan hidup. Ini juga perlu kita pahami ya teman-teman bahwa ya ternyata siswa itu ada yang menginginkan penguasaan. Ada siswa membutuhkan bertahan hidup, ada siswa kasih sayang dan rasa mau diterima, ada siswa butuh kesenangan, ada siswa butuh kebebasan. Nah, bagaimana kita mau mengetahui seperti ini? Nah,
sebenarnya ada juga ada kuisnya juga seperti ini, tapi intinya di sini adalah kita harus tanamkan dalam diri kita, pikiran kita bahwa ternyata anak-anak itu tidak sama semua. Jangan sampai nanti kita paksakan, ternyata anak itu tidak mampu, kasihan. Misalnya anak-anak ini ekonominya rendah, kita paksakan mobil itu tidak boleh. Dan ini harus kita pahami. Ternyata anak-anak kita itu tidak punya ekonomi berbeda, kebutuhan berbeda, sebagainya harus kita pahami dari sini. Ya, bertanding misalnya luar biasa, ya, bisa ada makan setengah mati, ya harus kita paham. Dan di sini juga, jadi kita saling memahami sehingga guru betul-betul di sini adalah hanya sebagai pamong, dia itu hanya sebagai pendampingan. Jadi semua itu kewawasan diberikan kepada siswa apa maunya sepanjang itu positif kita tuntut. Kalau dia salah kita harus berbeda. Berpikir itu. Lanjut lagi sehingga kebetulan tidak nih dosen ini. Nah ini mungkin yang sering terjadi. Gimana posisi kita di sini Bapak Ibu? 5 posisi kontrol. Apakah kita sebagai pendukung di sekolah kita? Apakah kita membuat orang bersalah? Apakah kita sebagai teman kepada siswa? Apakah kita sebagai pemantau? Apakah kita sebagai manajer? Contoh, apa yang dilakukan guru? Misalnya kata-katanya guru seperti ini. Kalau kamu ini yang penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, apa itu? Rasakan begitu. Nah ini kata-katanya orang penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya awas, ya, rasakan. Nah itu kata-katanya orang penghukum. Kata-katanya membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu. Ya, itu sudah betul. Tapi apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang kita sepakati kemarin? Misalnya kita sudah lakukan kesepakatan kelas. Nah, kemudian lanjut ini menanyakan keyakinan. Nah ini yang terakhirnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kita percaya? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati ini, yang kegiatan kelas ini mungkin kita sudah lakukan di kelas. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini kita buka pikirnya anak itu sehingga dia bisa berpikir seperti ya. Kira itu teman-teman yang bisa kita sedikit berbagi. Kemudian ya ini ciri-ciri restitusi, ciri-cirinya seperti ini. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi penguatan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan sampai anak tersisih dari teman-temannya. Membiarkan temannya hanya itu sering dimarahi, kalau kejalan bodoh, pakut. Gimana kembali? Restitusi mencari keutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi kebutuhan anak kita tidak tahu, karena kehidupan ekonomi kita tidak tahu, sehingga itu pasti akan berpengaruh sama perilakunya anak. Ya beda kalau misalnya orang keberadaannya itu memang dengan orang kurang keberadaannya pasti berbeda. Jadi harus juga kita pahami. Kemudian mesti fokus pada solusi dan sebagainya. Sekiranya tinggal kita baca-baca dan pahami. Terus ada tawaran bukan paksaan. Jadi ya, adalah tawaran bukan paksaan. Solusi memperbaiki hubungan. Jadi semua kembali normal itu anak. Intinya ini kembali normal itu anak dan bisa kita tanamkan nilai-nilai yang positif sehingga dia bisa kembali ke teman-temannya seperti semula. Jadi dia ada rasa dendam, dia ada rasa benci dan sebagainya. Ya, ini contoh tapi tidak kelihatan. Oke, saya kira itu teman-teman yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, atau ada mau ditanya 1-2 orang? Oke. Saya kira itu nanti kita lagi akan berbagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan aksi nyata saya tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.